Tuhan kok bayi Yahudi. Jadi saudara Indra, ya tolonglah, kamu kalau berbicara itu kasih connect mulut dengan otakmu, dengan ilmu. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apakah Yesus berkata akan datang Mesias palsu dan berkata akulah Mesias? Dia berkata kepada orang lain, tentu saja kepada kamu yang Mesias palsu. Kau sedang mengajarkan hal yang palsu kan? Kenapa jadinya ke saya? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah mengaku. Itu adalah kau. Saya tidak pernah mengaku Mesias palsu. Paham kau? Di mana saya pernah mengatakan diri saya Mesias palsu? Nggak pernah. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Mesias. Siapa yang datang kepada Paulus mengaku Mesias ini? Siapa? Siapa yang datang mengaku Mesias kepada Paulus? Hah? Saya bukan. Saya pakai data. Saya pakai data. Di mana? Di mana kemudian Yesus datang kepada Paulus? Di mana? Saya pakai data. Di mana? Firman Tuhan kepadanya, pergilah kepada Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi. Siapa yang berkata kepada Ananias itu? Siapa yang berkata kepada Ananias? Siapa yang berkata? Yesus sudah ada di langit. Yesus sudah ada di langit. Bukan Yesus yang datang kepada Ananias. Paham kau? Betul. Saya menjelaskan. Cuma. Bukan Yesus yang datang ke Ananias. Bukan. Roh jahat yang datang kepada Ananias, roh jahat yang datang kepada Paulus, roh jahat yang datang kepada Patmos. Tidak pernah lagi Yesus datang. Sejak Yesus terangkat ke langit, Yesus belum pernah datang sampai hari ini. Paham kau? Semua ternyata yang gila. Menurut malaikat Yesus nanti dengar. Menurut malaikat Yesus datang kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat itu lengkap dengan tubuhnya atau tidak? Jawab. Lengkap. Lengkap. Jangan bawa pegang dan hantam kamu sampai semua lenyap dan orang gila. Hei, menurut Yesus, dia datang setelah dia terangkat ke langit, datang dengan tubuhnya atau dengan roh saja? Sebagaimana dia naik ke surga. Sudah kau tobat. Oke, berarti dia datang dengan jasad. Hah? Dia datang dengan jasad bagaimana? Ya kan dia naik dengan jasad, berarti turun dengan jasad. Jasadnya itu sudah meleleh, itu dia punya tubuh. Dia turun dengan jasadnya sebagaimana dia terangkat dengan jasadnya yang makan ikan goreng. Paham kau? Yang datang kepada Paulus ada nggak jasad? Tidak. Tidak ada. Berarti itu bukan Yesus. Bahlul. Betul. Itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen yang Anda amini hari ini. Itu bukan Yesus. Itu Mesias palsu yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk supaya ke bangsa-bangsa agar orang menyembah makhluk tersebut. Makanya Yesus mengusir kau. Enyahlah daripadaku Indra, kau pembuat kejahatan. Paham kau? Yesus nanti datang kedua kalinya dengan tubuhnya. Jadi yang datang kepada Paulus tanpa tubuh itu bukan Yesus, itu setan. Jadi yang kau sembah selama ini setan. Paham kau? Allah saya Allah roh. Nenek Ukiper, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Di mana dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Roh itu setan, Bahlul. Setan itu roh. Buka cepat, kau buka. Kau buka di Yohanes 4 ayat 24. Cepat. Yohanes 4 nomor 24 itu apa di situ?
Apa artinya di sana? Apa di situ? Apa di situ? Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh artinya apa? Roh artinya apa? Roh artinya apa? Baca Lukas 24. Baca Lukas. Baca Lukas nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Di situ jelas roh sama dengan setan, hantu. Paham kau? Ayat yang kamu sebut itu, sekarang saya tanya. itu ayat sisipan. Ayat sisipan. Paham kau? Yang menghidupkan tubuhmu apa? Itu yang menghidupkan tubuhmu apa? Ayat sisipan. Apa di ini dalam orang sakit ini Bang. Orang gila. Iya, masalahnya meskipun dia gila, Bang Handi, tapi dia punya jemaat. Kasihan jemaatnya. Dia gila memang. Semua meleleh di dalam Emang tanah sudah itu. gila. Pergi dari Sekarang di dalam Lukas 24:37 roh itu adalah setan. Jadi kalau kau mengatakan Tuhanmu itu adalah roh, berarti Tuhanmu setan. Dan memang betul, pembandingnya sederhana. Kata Yesus akan datang Mesias palsu. Nah, sedangkan yang dikatakan Mesias palsu ini cuma roh, tidak ada Yesusnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada Yesusnya, tidak ada tubuhnya. Yesus terangkat ke langit dengan tubuh, turun kedua kalinya harus dengan tubuh. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang makan ikan goreng. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang makan ikan goreng. Yesus terangkat ke surga itu kebohongan terbesar. Ada ayat masih mau datang besok. Justru di situ ada darah dan daging. Tidak ada tempat darah dan daging. Sama-sama Kristennya ini. Saya ulangi ya. Iya, biar dia. Tidak ada tempat dia, Bang. darah dan daging. Indra ini gila. Kerajaan kalian surga. jawab kalian. Kebohongan. Ini Yesus pendeta mula-mula. tidak naik ke surga. Hantam Indra ini tidak gila. ada darah dan daging di kerajaan surga. Pendeta menghajar pendeta. Masih Jadi mogok. tidak ada itu ayat kebohongan yang mengatakan Yesus terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu suatu kebohongan. Dasarnya apa? Ada ayat tertulis tidak ada darah dan daging di kerajaan surga. Tidak ada. Masih mau datang besok, Pak tipu. Jadi itu adalah penipuan. Bertobatlah kau jadi gereja. Pindahkan jemaatmu ke tempatku. Indra. Modal tipu-tipu aja Indra. Hey. Justru di situ Suma itu ini kalian punya kitab sendiri bahwa manusia tidak serupa dengan apapun. Padahal di dalam Kejadian di mana ada darah dan daging di kerajaan surga, Indra? Jawab, saya pendeta, kamu pendeta. Kamu jawab. Biarkan saya dengan Suma, kau diam. Kenapa kamu tidak mau jawab? Tidak ada darah dan daging di kerajaan surga. Kalau kamu bisa bantah, kamu bantah. Tidak ada darah dan daging di kerajaan surga. 26. Ya. Mana Allah baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan itu di kehidupan dunia. Untuk di surga tidak ada darah dan daging. Tidak ada. Jangan kau lawan ayatmu di dalam Bible. Bikin malu saja kau pendeta. Masa tidak tahu ayatnya? Tidak. Ini Indra ini udah lama sakit ya Indra. Kamu udah lama sakit belum? Kau itu yang malu, kau yang malu, pendeta. Pendetamu itu pendeta balabal. Dengan demikian, iya pendeta sama jemaatnya ngamuk. Ayat 1 Kejadian 1 ayat 26. Yesus di hari ke-40 mati, bukan naik ke surga. Mati. Ada apa? Ada rambut. Tuhan ada kaki, tangan, ada mulut. Lalu Yohanes memberikan kesaksian melihat Yesus naik ke surga. Kalau dia tidak serupa, manusia tidak serupa, alammu tidak serupa apapun. Dia bicara pakai apa? Lihat dulu orang ini. Yesus terangkat ke surga tidak dengan tubuh kemuliaan. Kamu bisa buktikan dia bagaimana? Kalau dia tidak serupa dia apa? Coba cepat kau jawab. Kalau dia tidak serupa dengan apapun, Yesus bisa lihat tidak terangkat ke surga, tapi di hari ke-40 dia mati. Di mana mereka bisa lihat di hari ke-40 dia mati? Ada ayatnya saya. Apapun. Coba kalian jawab cepat.
Kalau dia tidak Jawab serupa dengan dulu. apapun, bagaimana Yesus di kalian hari bisa menyembah dia? ke-40 mati. Kalian Kalau dia menyembah Tuhan. apa? Ayo, Jawab coba dulu. buktikan, cepat. Yesus di hari Sudah, kau tidak usah omong itu kosong. mati, Sekarang kamu bisa saudara-saudara. buktikan tidak. Ya, saya beritahu. Bagaimana kamu bisa membuktikan karena bahwa Allah ada Yohanes sampai hari ini? mengaku dia melihat Allah Coba, sementara kamu tidak ada yang bisa melihat coba, Allah. kalian jawab. Kalian bisa Dengan jawab alat sampai apa hari ini. Yohanes Kalian punya memberi Allah ada kesaksian tidak? bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Yohanes manusia biasa. Saya katakan Yohanes melakukan dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mati bukan terangkat ke sorga. Karena tidak ada darah dan daging bisa mendiami kerajaan sorga. Ada ayatnya. Yesus di hari ke-40 itu binasa. Itu faktanya. Silahkan kamu mau apa namanya sangkal kalau dia tidak mati. Dia yang bisa terangkat ke sorga itu harus melewati kerajaan maut, itu mati. Harus meninggalkan tubuh kedagingannya atau tubuh kemuliaan. Ya. 93 bidadari. Jadi, Yesus mati di hari ke-40. Itu tidak ada darah dan nyawa. Yohanes kamu memberi menyatakan. kesaksian. Kenapa ada 93 bidadari di surga? Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus pulang menemui Bapaknya di sorga. Artinya Yesus mati. Itu kamu sesama Kristen loh ini, oi. Sesama Kristen kau ini, oi. Kau ini sesama Kristen. Ya, Yesus di hari ke-40 banyak mati. ini yang dibilang Mesias palsu ini. Mereka menulis tapi mereka Yohanes yang mengatakan Yesus mati di hari ke-40, dia pulang kepada Bapaknya di sorga, duduk di sebelah kanan. Oke, Putus nanti urat lehernya nih si pendeta Indra ini. Putus urat lehermu nanti kau teriak-teriak. Oke, berarti saudara percaya Yesus mati? Yesus mati. Yohanes memberi kesaksian dia pulang ke Bapaknya. Iya, saudara percaya dia mati? Mati. Oke, apakah perkataan di dalam Quranmu Yesus itu tidak mati? Ayo. Quran ini pendeta ini bukan Muslim. Saya pendeta yang saya baca Alkitab. Kau itu demi kau juga. Yesus itu mati di hari ke-40. Dasar dia pendeta palsu, dia Mesias palsu. Yohanes yang bercerita, dia pulang kepada Bapaknya di surga. Dia Islam, jangan percaya dia, jangan percaya dia. Saya pendeta palsu. Kalau kau Yesus di hari percaya ke-40 Yesus itu mati, jawab saya dulu. Kalau kau percaya Yesus itu mati, apakah di dalam Al-Quranmu percaya Yesus mati? Jawab. Tiap-tiap yang bernyawa mati. Al-Quran sih ini pendeta loh, bilang Al-Quran ini pendeta loh. Kau ini gimana sih? Kayak ini mabuk semua, nggak normal ya kalian ini. Yesus itu mati di hari ke-40 karena dia tidak mati di kayu salib. Dia pulang ke Bapaknya, duduk di sebelah kanan. Dengan apa? Dengan roh. Makanya dikatakan tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Kalau kamu mau mengatakan Yesus terangkat ke sorga dengan darah dan daging, itu suatu kebohongan. Tidak ada yang bisa mendiami surga dengan darah dan daging. Di hari ke-40 dia binasa. Siapa yang bilang? Yohanes. Dia pulang ke Bapaknya, ke sorga. Di hari ke-40 duduk di sebelah kanan. Bersama siapa? Ada Musa dan Elia di sana. Sangkal kau kalau dia tidak mati. Jawab. Jadi hari ke-40 saudara-saudara 3.800 manusia menyaksikan. Saya bongkar rahasia Yesus malam ini. Yesus di hari ke-40 mati. Yang menyebarkan kematiannya adalah Yohanes. Sebentar. Itu kau lebih gila. Kau memang manusia gila. Masa Yesus mati di hari ke-40? Ada hari ke-40 enggak? Kau baca. Hari ke-40 dari di dalam satu bulan itu ada hari 40. Orang gila itu, orang gila itu supaya laden itu, orang gila itu. Orang gila dia hari ke-40 itu sebulan 10 hari. Makanya sekolah kau hari ke-40 itu. Iya, Yesus mati hari sebulan 30 hari itu bulan apa? Sampai 1 bulan 10 hari dia mati. Kamu hitung dari hari penyaliban, dikurangi, kau tidak usah menyamar. Hari kebangkitan, ya, dikurangi 37 hari, karena ada tertulis selama 40 hari dia memberitakan kerajaan sorga. Di hari ke-40, Yohanes memberitahu kepada orang-orang bahwa Yesus telah pulang ke Bapaknya di sorga. Mana ayat? Tunjuk ayat cepat. Tunjuk ayat, tidak usah kau ngomong banyak. Mana ayatnya? Mana? Buka kau di Yohanes. Yesus. Kau yang berbicara Yesus. Kau buka. Botol nih.
dia berbicara baru dia suruh kita buka. Kau yang harus tunjukkan dengan dalil cepat. Maka kau punya Tolong bicara yang ditunjukkan benar. itu kawan-kawan. Tidak, Yesus kalau kau duduk di tidak sebelah bicara kanan dengan dalil itu Bapa. kau omong kosong. Kau seperti orang di pasar-pasar Tolong sana. dibantu perangkatnya ini. Kau sama yang di pasar sana jual-jual tomat, jual-jual sambal, jual-jual itu apa? Iya, ini saudaraku, dia mengaku pendeta Katolik kemarin. Nah, sekali saya Kalau bertanya saya dia kepada keluar, dia, nanti saya tidak coba bisa masuk. tunjukkan lima Yesus di perintah hari gereja, kalau kau ke-40 Katolik. mati. Nah, tunjukkan Yohanes Iya, yang orang kasih bukan tahu. datamu, bodoh. Malah tidak tahu. Memang Kamu tahu dicatatkan Yohanes yang bilang di hari 40 dia terangkat pulang ke bapaknya, duduk di sorga, mati itu tidak ada darah dan daging. Artinya kalian menganggap Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan itu omong kosong. Ada ayat bilang tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. Oke? Tidak ada. Siapa yang bilang itu? Yesus sendiri yang bilang. Tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Artinya tidak ada darah dan daging Yesus yang naik ataupun tubuh yang dibilang tubuh kemuliaan. pendeta kau jangan fitnah di sinilah, bikin malu sekali. Tidak ada yang fitnah. Debat dengan Yohanes saya bilang dari dia mati. Katolik, pendeta Katolik. Suruh doa 5 perintah gereja kau tidak tahu. Kau harus hafal juga lima perintah pendeta. Baru kau beritahu 5 perintah gereja. 5 pendeta. Kau perintah jangan jual pendeta saja comor kau di tak sini tahu. lah. Orang di sini berilmu. Hah? Abang Juma itu berilmu. Abang Indri itu berilmu. Tadi kau marah-marah Kau sama jangan Juma. memfitnah-fitnah Sekarang kau di sini. puji-puji karena kau musuhi aku. Bukan bersyukur kau. Kau jangan fitnah di sini, bro. Diam. Jadi, kalau Abang Juma, Yesus Abang di Juma hari berdebat dengan ke-40 Abang itu Indra, mati, kau diam. saudara-saudara. Tidak punya ilmu kau. Diam. Kau dengan saya. Sudah ya, tobat kau. Lawan saya saja kau tidak mampu. Lagi kau Dan melawan pribadi Indra. Tritunggal ini sebenarnya adalah 3 Tuhan. Ngaku saja 1. Sebenarnya bukan 3, harusnya 6. Bapa, Yusuf, Roh Kudus, Maria, Firman, Yesus. Ada 6 pribadi. Tetapi yang mereka masukkan saudara-saudara 4.000 orang hanya 3 pribadi. Hanya 3 pribadi. Mereka mengatakan Bapa itu roh. Salah. Bapak itu waktu dia masih hidup menjelma menjadi Yusuf. Setelah Yusuf mati, dia menjadi roh. Maka dikatakan bapaknya di surga. Ketika Yesus mengatakan itu, Yusuf sudah mati. Kenapa bapak adalah Yusuf? Ada di dalam Matius silsilah kelahiran Yesus. 4.200 orang, silahkan dibuka di Matius. Buka silsilah kelahiran daripada Yesus. Itulah sebabnya Yesus dikatakan anak tukang kayu. Aku datang diutus olehnya. Siapa yang mengutus? Bapaknya. Aku dan dia adalah satu. Satu apa? Satu keluarga. Ya toh? Nah. Jadi kenapa Yusuf bisa jadi bapak? Bapak itu bukan aku, bukan kamu, bukan dia. Karena kita bukan suaminya Maria. Yang boleh jadi bapak itu cuma suaminya Maria. Makanya ada tertulis di dalam Alkitab, kalau Yusuf itu adalah bapak daripada Yesus, dan Yesus itu adalah anak tukang kayu, dan anak tukang kayu itu adalah Yesus itu sendiri. Maka bapak yang sebenar-benarnya roh itu, ya, maka dikatakan bapak adalah roh, bukan Roh Kudus. Tidak ada dikatakan bapak adalah Roh Kudus, bukan. Tetapi Allah adalah roh. Bapa adalah roh, tidak ada Roh Kudus. Bapa adalah roh. Roh itu adalah penjelmaan dari jiwa Yusuf Pendeta dari Katolik, pendeta dari Katolik. Pungut di mana kau nih sama Romo dan pendeta pungut kau ini? Siapa nama Bapak Yesus selain Yusuf? Jawab kau. Jangan Itu ngaku-ngaku bukan lagi Kristen berantem itu. lah. Dia itu Mereka itu gadungan. lagi sayang-sayangan dengan cara yang berbeda itu. Itu gadungan lah. Jangan ngaku Kristen lah. Pak Indra sudah nangis dia, tidak bisa dia menjawab lagi bahwa Yesus mati di hari ke-40. Masalahnya Pak Indra tidak mau tanggapin kamu. Kamu orang gila. Itu masalahnya. Tidak jujur. Kalau Muslim mengaku agama selain Islam, itu jatuhnya ke murtad. Ini pendeta ini betul-betul Kristen. Pendeta mula-mula Kristen. Ya, saya lebih cocoknya disebut mula-mula, Pak. Saya tidak mau dikatakan Kristen. Oh, pendeta mula-mula.
Ya. Kalau boleh saya tahu, pendeta mula-mula itu lebih dulu Katolik apa pendeta mula-mula? Apa Pak? Iya, Kristen pendeta mula-mula ini lebih dulu Kristen yang Bapak anut atau lebih dulu Katolik? Oh jelas ya, saya yang pertama-tama saya pengikut Simon Petrus. Lebih dulu saya pengikut Simon Petrus. Pemegang kunci kerajaan sorga yang memiliki otoritas untuk menjadi gembala hanya Simon Petrus. Ya, putra daripada Yohanes Pembaptis, maka dikatakan Simon putra Yohanes, Simon putra Yohanes, Simon putra Yohanes. Dia diberikan otoritas untuk menjadi gembala, dia juga diberikan kunci kerajaan sorga. Di luar daripada gereja mula-mula itu adalah produk-produk manusia. Produk-produk manusia. Kata saya katakan begitu. Ya, jadi mereka itu sebelum mengkanonisasikan kitab Perjanjian Baru, mereka mencuri Alkitab catatan gereja mula-mula. Jadi Perjanjian Baru itu, Pak, banyak dirubah, itu mengambil dari catatan gereja-gereja kami. Ya, jadi kami mengenal Yesus bukan dari Perjanjian Baru. Bukan, justru Perjanjian Barulah yang mengutip catatan-catatan dari gereja mula-mula. Karena di zaman Yesus masih hidup, di zaman Simon Petrus masih hidup, Perjanjian Baru belum ada. Belum ada. Justru mereka inilah yang mengambil kitab-kitab kami, disalin mereka, dicuri mereka, lalu dibekukan mereka, dikanonisasikan mereka, sehingga mereka bisa berkonsili, dan menjadilah kekatolikan dan kekristenan. Padahal cikal bakal dari itu semua adalah dari catatan gereja mula-mula. Begitu. Mereka ini adalah domba-domba di luar daripada Simon Petrus. Mereka adalah domba-domba yang sesat. Begitu. Makanya orang-orang Protestan ini sudah dikutuk di Vatikan di dalam Konsili Terante namanya. Makanya mereka itu sebenarnya sudah terkutuk. Tidak wajib berbicara lagi dengan saya. Ya, stop. Sekarang Anda mengaku dari Katolik. Oke, saya dari Kristen. Saya mau buktikan kepada Anda. Ya, cukup doa tobat saja. Silakan. Doa tobat itu bukan dari doa tetapi dari hati. Saya tanya, saya dari Kristen, saya minta Anda doa tobat supaya orang Katolik di bawah tahu bahwa Anda itu dari Katolik. Ayo doa tobat. Sebelumnya Anda mau bilang Anda Protestan atau Katolik? Protestan Anda? Saya Protestan. Oh. Anda terima kalau Anda sudah dikutuk di Vatikan? Saya terima, ya. Saya mau buktikan kepada Anda kalau saudara di situ orang dari Katolik, seorang pendeta dari Katolik. Yang wajib membaca itu pertobatan itu kamu, bukan saya. Tobat sekarang juga. Ayo. Yang wajib membaca itu kamu, bukan saya. Karena saya orang Kristen. Karena kamu sudah dikutuk. Saya paham doa tobat. Saya paham. Saya orang Kristen. Saya sudah belajar doa tobat. Sekarang coba saya mau tahu ini kok malah sering cakar-cakaran tardenom ini. Kita diskusinya lintas iman. Ya, sebentar dulu Domini. Pendeta Indra masih monitor, Pendeta Indra. Pendeta Indra. Kau jangan lagi kabur lagi ke Thailand. Doa tobat dulu, cepat. Gurunda masih ada, Gurunda? Masih, Paman. Ini Kristen junior ini kok melawan sama seniornya. Mana sih kalian ini? Kristen mula-mula itu adalah Kristen yang pertama. Protestan itu hanya karena tidak setuju dengan senior, dia bikin sekte baru. Tahu diri dong. Kamu itu buktikan dong. Kau itu pendatang baru. Kau sudah ngambil kitabnya gereja mula-mula. Semuanya kau ambil. Dari mana Protestan ambil kitab dari mana coba? Dari mana? Dari mana Protestan ambil kitab? Dari mana? Hah? Kau itu durhaka sama kakak. Kau cium tangan sama kakak. Kalau perlu kakinya kau cium. Karena dari kakak kalian punya kitab, meskipun kitab editan. Tanya doa tobatnya dulu. Enggak perlu, yang jelas gereja mula-mula itu adalah Kristen pertama. Kau itu Kristen abad 16 kau itu. Pendatang baru sok tahu. Kalau saya tanya samamu, untuk apa kau bertobat? Untuk apa kau bertobat?
Untuk apa Bukan yang kau benar, bertobat? Bukankah Buktikan kau doa selalu minum dulu. darahnya Mesias palsu? Kau makan dagingnya Mesias palsu. Doa tobat itu. Kalau doa Kenapa Bapak kami, mesti ya kamu bertobat? hafal semua. Kenapa mesti bertobat? Bukankah dosamu Doa sudah Bapak kami, dilalap ya semua kan? sama roh jahat Kamu yang hafal datang kepada semua. Paulus? Doa tobat. Untuk bisa apa pula. kau Doa bertobat? Tunjukkan. Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Nenekmu kiper. Dosamu sudah diampuni. Untuk apa kau bertobat lagi? Tai minyak. Hah? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Baik, saya akan bacakan doa pertobatan buat kamu. Saya kasih bonus. Nah, pasang gigimu, Ya, dengar itu. Dengar, ini bonus buat kamu ya. Ya, bonus. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Saya ulangi, di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Karena di dalam mula-mula itu tidak ada yang namanya Tuhan. Theos itu dewa, bro. Ya. Ya, doa Tuhan tobat itu- sudah. Sekarang. Ya itu saya akan bacakan. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa, Bapa Yusuf, Roh Kudus Maria, Firman Yesus. Dengarkanlah doa kami, wahai anak-anak umatmu. Maafkanlah Nenekmu kami, kiper. ampunilah dosa kami. Tai kau. Nenekmu kiper. Loh, kalau beda dengan kamu wajar saja. Karena Wajar. kamu itu orang sesat. Kalau saya ada doa pendatang doanya baru. begitu di gereja saya. Kok kamu ngatur atau tobat saya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Kau tuh jangan premi Coba di sini kamu, ya. kamu baca Malu. doa taubat. Baca oleh kamu Dengar doa ya. taubat. Ya, kawan-kawan Kristen atau kawan-kawan Muslim ya, ini orang pendusta. Masa kok kamu percaya dengan orang ini? Ya kamu baca doa taubatmu. Ini seorang pendusta, seorang taubatmu baca. seorang Kristen mengujikan dia, katanya seorang pendeta, suruh doa tobat saja tidak tahu, jangan lagi yang lain. Coba Mati kamu keruntuk doa kau. taubat. Mana doa taubatmu? Hei, kau jangan uji orang Kristen. Saya biar Kristen, saya tahu doa Katolik. Ah, tai lasso, cuki puki mai. Nenekmu dia kiper. bohong-bohong tuh, doa tobat gak ada. Saya mantan Kristen juga udah tahu tuh gak ada tuh dulu. Kalau saya tahu doa tobat, kamu bukti apa? Mualaf sekarang. Ngadi-ngadi kau, ya. Ngadi-ngadi Saya mantan kau. Kristen juga tahu tuh ya. Kenapa Ya. kau suruh mualaf orang bodoh? Salah murtad sekarang. Kalau saya tahu doa tobat murtad sekarang. Saya belum mau, kok murtad. Siap baptis? Untuk apa kau bertobat Siapa bila baptis? Kalau saya tahu doa dosamu tobat, sudah siapa baptis? diampuni? Jawab pendeta mula. Kamu itu Tobat, siap baptis. doa tobat Di malam. dari tadi kamu tidak mau. Kalau saya doa tobat dari Katolik, kamu siap baptis ini malam. Saya baptis, coba kamu, ayo. Gurunda, bagaimana? Sah? Iya, silakan. Silakan. Baca. Ya, coba. Jangan ku bicara Bagaimana? kotor ya, tai Bapak minyak. pendeta, bagaimana? Sumpel juga Ini nanti dengar, mulut ya? pakai sabuk kelapa lama-lama. Iya. Banyakan Ini makan dengar, dedak ya? kau itu. Kalau tidak baptis, ini malam macam mana? Kau makan dedak sudahlah, satu cepat lagi karung. baca, banyak tai gigi kau. Thailand. Jangan bicara kotor kau. Dede. Bukiper. Ya. Sudah. Mana Jadi coba tidak doamu mana? ada mereka bisa baca itu, tidak akan mampu. Bang Mana Juma. doamu mana? Karena doa tobat yang asli hanya ada di gereja mula-mula, seperti persis yang saya katakan tadi. Kita dibaptis tidak dengan nama Tuhan, tetapi dengan nama dewa. Pada zaman itu pendewaan ya. Jadi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai dewa, Bapa sebagai dewa, Roh Kudus juga sebagai dewa, mereka itulah anti-Kristus. Mesti mau datang besok. Anti-Kristus karena di gereja mula-mula sudah dicatatkan itu dewa, Theos itu dewa, dewa itu Theos, Theos itu dewa. Tidak ada kita kenal Tuhan di dalam kekatolikan, kekristenan, apalagi mula-mula. Bahkan Simon Petrus 12 murid sekalipun itu dewa, menyebutnya dengan nama dewa-dewa untuk Tuhan-Tuhan itu tadi. Kalau manusia disebut Tuhan atau guru, paham kau? Maka dikatakan guru, rabi, dan pendeta satu derajat. Yesus dulu sebagai pendeta, kau makanya pendeta dia konoba. menjadi ketua gereja. Macam mananya bisa ada Tuhan di dalam Bebel? Bahkan Allah itu pun juga tidak ada di dalam catatan gereja Kau mula-mula. pendeta makan bepana. Tidak ada yang namanya Tuhan di gereja Ketabok si mula-mula. Bel ini, Tidak ketabok ada dia. di dalam kekristenan.
Tidak ada di dalam kekatolikan, di dalam keprotestanan, di dalam catatan-catatan di Vatikan, di Yerusalem. Pengikut Yesus tidak pernah yang namanya menyembah Tuhan. Tidak pernah. Tetapi dewa. Maka rubahlah itu semua menjadi dewa. Masih mau kau datang besok. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Sekarang Domino. Domino, coba saya mau dengar kau berdoa, doa tobat. Silakan. Masalahnya dia tidak mau baptis, itulah saya tidak mau. Coba, kau juga tidak tahu atau kau malu sama umat Islam? Baca doamu. Coba dia malam ini, saya Bang Gurunda, kalau Aldo Dominik tahu, saya ini malam baptis. Begitu. Iya, sekarang coba saya dengar doamu. Saya mau ketawa dengarkan doamu ini. Udah siap-siap ini persiapan tenaga untuk tertawa dengar doamu. Coba kau berdoa. Nggak usah ngomong dulu pendeta. Kenapa dia tidak tahu? Di dalam Protestan cuma memakai sakramen, tidak memakai sakramen pertobatan. Jadi Protestan tidak ada yang tahu doa pertobatan karena mereka hanya menggunakan 2 dari 7. Kekatolikan hanya menggunakan 7. Sementara di gereja mula-mula itu ada 17 sakramen. Kau jangan ada jadi orang Protestan hebat kali kalau dia tahu doa pertobatan. Tidak ada di Protestan menggunakan doa pertobatan di dalam gereja. Kami tidak bodoh macam kau. Jangan kau ngadu domba Kristen dengan Katolik. Semua kami itu satu tubuh. Lah, coba kalau kau mampu baca doa pertobatan. Open game tanpa membaca ya, tanpa membaca, coba buka. Tidak ada doa pertobatan di sana, tidak ada karena mereka hanya menggunakan 2. Apa yang penting-penting? Sakramen di situ yang dipakai cuman perjamuan kudus. Yang kedua, dia pakai cuma sakramen pernikahan. Baca doamu dulu, Domino. Di dalam Katolik, pendeta. Apa sih dari tadi bertanya-tanya kayak gitu terus? Kau baca doamu dulu, saya mau dengar. Ya saksikan dulu, kalau dia siap baptis nih malam, baru saya baca. Ayo, mari kita saksikan Dominik membaca doa. Doa dimulai. Sanksinya apa? Kita ke substansialnya saja ini Bang Juma. Saya cuma mau memberitahukan ajaran mula-mula. Di hari ke-40 itu yang paling penting, Yesus itu mati di hari ke-40. Saya beritahu ya. Itu ialah yang membatalkan keyakinan mereka bahwa Yesus bisa terangkat di surga dengan tubuh kemuliaan. Sementara tidak ada tempat darah dan daging di surga itu. Tidak ada, tidak bisa. Yesus sendiri yang berkata, tidak ada untuk kuasa darah dan daging di surga. Tidak diberikan tempat. Tidak diberikan tempat. Dan orang yang masih terperangkap di dalam tubuh darah dan daging, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ketika darah dan daging sudah ditinggalkan, baru ada yang dinamakan kehidupan yang kekal. Ya, itu. Jadi Yesus itu apakah dia mati di hari 40? Ya, siapa yang bilang? Yohanes yang bilang. Dia pulang ke Bapaknya di hari ke-40. Duduk di sebelah kanan Bapa, di sorga dia tinggal. Nah, jadi Yesus mati di hari ke-40. Jawab kau, siapa ada Kristen di bawah yang berani naik? Saya kasih duit 50.000. Nenekmu kiper. Kau aja ndak tahu dong. Jawab pakai ayat, jangan jawab pakai mulut. Kau ini dari tadi cuma congor saja kau. Ya, bagaimana orang mau percaya bahwa kau dari Katolik? Kau baca framing ayat pun orang tidak akan dengar. Malas, orang gila orang bilang. Memang kau gila. Karena kau jawab tidak bisa dengan ayat. Satu doa dari Katolik. Jawab dengan ayat. Kalau Yesus itu terangkat dengan tubuh darah dan daging dan tubuh kemuliaan. Jawab dengan ayat. Di mana? Saya katakan saja dia sudah menjadi roh. Ini kasih naik dia ini. Kalau gereja mula-mula saja menurut kau itu error, lalu gerejamu apa namanya? Sedangkan Kristen Protestan itu adalah Kristen yang mengambil pengajaran dari gereja mula-mula. Mana ceritanya kau ini? Protestan itu kapan ada? Tahun berapa Protestan datang? Tahun berapa?
Dari mana itu ajarannya semua? Dari Islam, dari Yahudi, dari Hindu? Tidak mungkin, pasti dari gereja mula-mula. Harusnya kau cium kaki sama pendeta ini, pendeta mula-mula. Kau lawan-lawan pula. Mau tahu tentang Kristen pertama kali, tanya pada pendeta mula-mula. Jangan kau tanya pada pastormu. Tanya yang pendeta mula-mula, dia tahu itu. Karena ilmunya bersanad dari gereja mula-mula ke bawah. Nanti di bawah terputus, bikin sekte baru, lahirlah Protestan. Betul. Saya heran Bang Juma, saya heran kenapa Kristen dan Katolik di Indonesia ini menggunakan istilah Tuhan. Padahal di dalam Bible itu tidak dikenal yang namanya Tuhan, tetapi dewa. Iya betul, karena saya tidak pernah menemukan ada kata akontas di dalam Bible. Yang ada theos, berarti dewa. Betul. Semua pribadi-pribadi itu dewa. Dewa. Cuma saya tanya. Ketika orang Israel menyebut Yahweh Tuhan, lalu orang Yunani menyebut dia Theos, apakah orang Yahudi protes? Ya tidak. Karena Yahudi, dengar kau Indra, dengar. Karena ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi, tidak ada nyebrang untuk Yunani. Sumbat pantatmu itu pakai lem Korea. Ngapain orang Yahudi ngurusin? Ngapain orang Yahudi ngurusin Tuhan kau? Gak ada urusannya Yahudi dengan Tuhanmu. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, 16, dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus untuk orang yang bersunat. Sadar kau Indra, beli lem Alteco, lem pantatmu itu. Jangan bocor. Bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Siapa bilang? Yang bilang saya. Kau. Emang kau gila. Saya. Kenapa? Dia gila. Apakah kalau kau bersunat, kau ke surga, sunatmu ada berfungsi? Kau harus baca dalil. Di dalam kitabnya Yahudi jelas bahwa Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang yang tame, orang najis masuk ke dalam bait suci. Paham kau? Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Paham kau? Kau mau kemana kau? Ke Vatikan? Mau kemana? Tidak boleh kamu itu yang punya kulub masuk ke kota suci, nggak boleh. Bahkan kalau pandai kau membaca Wahyu 21-27, orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Lu mau kemana kalau tidak ke surga? Ke neraka kau. So cantik lagi, pakai Yahudi. Yahudi Elohim, tak ada hubungannya dengan Theos. Jangankan menyebut dengan Theos, menyebut sembarang saja nggak boleh Tuhannya Yahudi itu. Kau baca Mazmur 147. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang ke Israel tidak berlaku bagi Romawi dan Yunani. Baca itu, baca. Kau itu. Sudah. Tadi kau ada bawa tadi kau ada bawa Yeremia 31. Kau tahu artinya di situ Yeremia 31? Tahu, perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Apa? Taurat. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu Taurat. Taurat itu bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Taurat kasih karunia. Kasih karunia. Menurut kitabnya, dengar. Menurut kitabnya Yahudi, kasih kepada Tuhan itu apa maksudnya? Kasih kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ya mengasihi Tuhan. Apa maksudnya mengasihi Tuhan? Ya mengasihi. Itu pintar. Nah, itu pintar. Berarti mengasihi Tuhan. Berarti mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan ditaati. Nah, sedangkan kau punya agama menghapuskan perintah Tuhan. Berarti kamu tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang menghapus? Siapa yang menghapus? Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat.
Itu kau tidak bersunat. Menggenapi, sunat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya menggenapi? Sekarang begini. Dengar. Kau baca Mazmur 147 19-20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kepada Israel hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau Yesus datang menggenapi semua hukum-hukum yang ada, berarti Yesus menggenapi hukum-hukum itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Jadi itu dalam bangsa Israel, maka dia untuk siapa? Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu. Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kau hanya Bani kampret. Kau tidak masuk dalam Bani Israel. Yesus itu menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, bukan kepada kau Bani kampret. Paham? Di dalam Yesus kami semua yang jauh maupun dekat telah dipersatukan di dalam Yesus. Itu Yesus yang beda. Itu Yesus beda itu. Itu dalil kau hilang dari peredaran. Kau tobat, kau hilang dari peredaran. Waduh, kena tombak tentara Romawi. Jangan, nanti kau tobat dulu Suma. Jangan kau bantah-bantah Suma. Kena repot dia. Terlalu keras suaranya dia. Suma, itu banyak sisa-sisa tentara Romawi di bawah yang mantau. Kebenaran itu kodok banyak dari tadi. Itu tadi yang minta Kristen. Ini si Indra ini bentar lagi putus surat lahirnya ini. Endi, kau stop ini, jangan kau tambah-tambah. Kau punya guru itu anda kasih hancurkan dia. Ya, sambil nunggu Bang Zuma, Tadi sudah dibahaskan dengan jelas, Bang Indra. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang bukan untuk menghilangkan, tapi menggenapinya. Itu Yesus. Hukum-hukum yang ada itu berlaku, tapi Anda sendiri punya panutan sendiri, punya ajaran yang mengatakan hukum itu dihapus. Contoh yang tertulis di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Alhamdulillah. Bangkit di menit ketiga. Makanya Zuma, jangan kau Yesus itu datang menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub. Berarti ketika Yesus menggenapi, dia menggenapi untuk Bani Yakub. Kamu Bani apa coba? Kamu Bani sendal jepit. Gak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu hanya berhubungan dengan Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Itu baru kau berhubungan. Kalau Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu spesial untuk saudara kami Bani Israel, bukan untuk you Bani Kamfret dari barat. Paham? Deus mok extoto corde paniten meon Deus mok extoto corde panitot meon meoron pacatorom goe de destor weta pacando don solom paisas tos statutas promesteros. Paham kau? Baca rohnya keluar. Adalah jaminan keselamatan semua. Kau ada Roh Kudus, tidak ada. Kau mati binasa semua. Nenekmu kiper, yang kau katakan Roh Kudus itu roh setan. Yang datang sama Paulus itu roh setan. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Kau baca tadi dalilnya. Yohanes 8 nomor 28. Apa? Apabila kau meninggikan anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Paham kau? Paham kau? Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yesus itu anak manusia. Kau sehatlah sedikit, Indra. Kalau cuma keras-kerasan suara, kau belum bisa lawan saya. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Siapa? Mesias palsu. Buktikan dengan dalil, cepat. Saya buktikan dengan dalil. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yohanes 8 nomor 28. Apabila engkau telah meninggikan anak manusia.
Yesus lahir sebagai manusia. Dengar, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Ada hubungannya Yesus dengan kamu, kawan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel. Bukan. Kamu umat dari mana kau? Hei, kau bukan umat Israel. Kau umat siapa kau? Hah? Umatnya siapa kau ini? Umatnya siapa? Kau baca Matius sudah. Kau baca Matius 28 ayat 18 Hei saudara, Matius 28 itu ada muncul setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Karena yang berkata di situ adalah orang yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Hei, sadarlah kau. Kutanya samamu, yang diberi kuasa di bumi itu siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus berkata ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau sujud menyembahku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa itu, dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Paham? Lalu kemudian di nomor 14-nya, sabar dulu. Nomor 14-nya, iblis mundur dari Yesus sampai menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Nah, setelah ada orang mati di atas tiang salib menggantikan Yesus, iblisnya datang ke situ, memanfaatkan orang ini masuk ke kubur, dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Paham kau? Sudah gila. Yesus berkata apa? Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak berkuasa kepadaku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Paham? Sudah. Paham. Yang tulisan Indri di atas kepala Yesus inilah nenekmu kiper. Yesus tidak tahu menahu tentang Indri. Yesus tidak tahu menahu tentang Indri. Itu penghinaan, itu penghinaan terhadap Yesus. Mereka mengatakan dia rasul. Itu membenarkan Al-Quran An-Nisa ayat 157. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Raja Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada Yesus. Itu cuman ece-ece. Paham kau? Siapa yang tulis di atas Siapa yang tulis? Ya orang Roma lah. Pilatus. Ya orang Roma itu orang Roma. Itu orang Roma. Berarti yang melantik rajamu, yang memberikan rajamu gelar raja itu Pilatus. Yesus disalib. Yesus disalib. Paham kau? Paham kau? Berarti yang memberikan gelar raja kepada Yesus Tuhanmu itu Pilatus. Berterima kasihlah kepada Gubernur Pilatus. Gubernur, ya paman, thank you ya. Yes. Toslah kau dengan Pilatus. Lucu kali ini. Sekarang begini saudara Indra. Sekarang gini. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Kau mau bilang Nabi Muhammad, Pret? Bukan, saya tidak mengatakan itu. Terlalu jauh ilmunya kalau membahas itu. Kau nggak sampai ke sana. Terlalu jauh. Menurut Yesus, sabar dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Tidak ada yang datang. Kalau yang datang mengaku-mengaku itu nabi palsu. Dasar bahlul kau pelahap perpuluhan. Yesus berkata akan datang setelah dia roh kebenaran. Paham? Roh kebenaran kan yang datang setelah dia. Roh kebenaran akan diutus oleh Bapa. Aku meminta kau baca penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Seorang penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Mulai goyang jantungmu kan? Pelan-pelan bergeser ke kanan. Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus manusia lain. Dari mana manusia lain? Mana? Yohanes 14 nomor 26. Baca nomor 16. Manusia lain, seorang penolong, yaitu seorang itu apa?
seorang itu adalah satu pribadi. Apa? Seorang itu manusia atau kucing? Satu pribadi. Seorang itu manusia atau kucing? Bahasa Indonesia baik-baik. Orang itu kucing atau manusia? Namanya seorang itu orang, berarti itu adalah manusia, itu adalah seseorang makhluk, seseorang pribadi. Seorang pribadi. Apa kau tertawa apa? Seorang itu dengar, seorang itu manusia atau kucing? Seorang itu adalah seorang pribadi. Ini dia tingkatan, dia bukan manusia, tetapi dia punya tingkatan lebih daripada manusia. Seorang itu manusia atau ayam? Seorang bukan manusia, tetapi seorang pribadi. Seorang bukan manusia. Aduh, kalau seorang, saudara Indra, gini, jangan kau gila permanen. Seorang itu artinya orang, manusia. Kalau seekor, baru binatang. Seorang berarti manusia. Sedangkan yang datang kepada itu kau terjemahkan secara manusia, tetapi seorang dimaksudkan oleh Alkitab adalah seorang. Oh, tidak bisa. Dia harus manusia. Kau baca. Makanya kau baca. Seorang pribadi, seorang penolong. Yohanes 16. Yohanes 16 kau baca. Yohanes 16. Nomor 13. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, apakah itu Tuhan? Ayo, malu kau kan? Itu Allah. Roh Allah sama dengan pribadi Allah. Allah itu sendiri. Tuhan ini tidak bisa bicara. Tuhan ini tidak bisa bicara dari dirinya sendiri gitu. Dengar, Allah tidak bisa terpisah dari roh. Roh tidak bisa terpisah karena roh yang memberi hidup. Yohanes 16 kata Yesus di Yohanes 16, seorang penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Dia berkata-kata sesuai apa yang dia dengar daripada Tuhan, daripada Bapa. Daripada Tuhan. Siksa kau Indra. Saudara pendeta Indra, tersiksa kau. Tersiksa kau kubuat. Karena Yesus berkata bahwa yang datang setelahnya itu adalah manusia. Sedangkan yang datang setelah itu kepada Paulus yang datang bukan manusia. Kau punya bodoh tuh sampai 7 turunan Suma. Yesus datang dengar. Yesus dengar. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai hantu? Jawab. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia karena dia ditaruh benih dalam manusia. Pintar. Yang datang dengar. Yang datang kepada Paulus. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Nah, itu dengar. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Kalau dia sudah kembali kemuliaan, maka dia adalah roh. Dari mana? Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai anak manusia atau roh? Dia duduk sudah dalam kemuliaannya sebagai manusia. Roh itu memiliki fisik. Roh itu memiliki fisik. Dia adalah roh. Di surga tidak ada manusia. Kulang lagi. Semua adalah roh. Kulang lagi pertanyaan saya. Yesus duduk di samping Bapa sebagai roh atau sebagai manusia? Sebagai roh, tubuh kemuliaan roh. Iya. Bahlul. Penglihatan itu Coba kau tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus itu. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus disebut sebagai roh. Silakan. Sebentar. Perkataanku adalah perkataan roh. Di mana Yesus? Bukan perkataannya Tuyul. Lukas 4 dia berkata Yesaya itu bukan perkataan Yesus, Bahlul. Yang saya tanya, kau bukan di Lukas 4 cepat. Kalau cuman mau teriak-teriak, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana Yesus disebut roh?
Lukas 4 ayat 18, ketika dia pertama kali memegang kitab suci, dia buka dan berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia telah yang saya tanya, di mana Yesus disebut makhluk roh, di mana? Loh, roh Tuhan ada padaku. Apakah dia bukan manusia? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada pada diri setiap manusia. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Kami juga disebut roh Tuhan ada di setiap manusia. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana? Loh, masa dia anak kecil yang kau perintah dia bahwa dia harus mengatakan bahwa dia adalah... Terus kamu mengatakan Yesus itu sebagai roh, itu ilmu dari mana? Kau menyebut Yesus roh, itu ilmu dari mana? Firman Tuhan. Kamu menyebut Saudara Indra. Saudara Indra. Sebelum kutampar mulutmu pakai skopang. Di dalam Matius 16:27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Nanti saya hantam mulutmu pakai skopang kalau banyak bicara sekali, kau tidak ada ilmumu. Dia datang Matius 16 nomor 27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Dia datang dalam tubuh kemuliaan. Cuma saya jawab ini. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, itu roh. Kau jawab dulu, dia datang sebagai manusia atau sebagai roh? Yang kau nipu, Islam ini yang kau hadapi, ahli Bible, yang kau nipu. Saya jawab. Dia akan datang kedua kali dalam kemuliaan Bapaknya, dalam bentuk roh. Di mana dalilnya dia datang dalam bentuk roh? Kucakar juga mulut kau nanti pakai cangkul. Itu di dalam Lukas. Di dalam Lukas. Apa sih? Dia akan datang Kenapa kalian itu nipu semua? Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang. Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Yang datang roh atau anak manusia? Dalam kemuliaan Bapa itu apa? Roh kan? Dia datang sebagai anak manusia atau roh? Dia tetap saja ada. Dasar pemakan babi. Saya tanya, anjing. Itu roh atau otak nggak berfungsi. Bapak roh atau satu? Ini dalilmu sendiri mengatakan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia, kampret. Karena dia telah menjadi anak manusia, makanya dia disebut anak manusia. Dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Kemudian Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang bukan manusia. Berarti dia tidak bertemu dengan Yesus. Ke dunia menjadi anak manusia. Sekarang saya tanya sama saudara. Kan nyata tuh tertulis di Matius 16:27. Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai anak manusia, bukan anak setan. Oke? Bukan juga anak ayam. Betul? Iya, terus. Nah, yang datang kepada Paulus itu anak manusia atau roh? Dia disebut sebagai anak manusia karena telah turun ke bumi sebagai anak manusia. Iya, Yesus datang nanti kedua kalinya nih, kan sudah terangkat nih, datang ke bumi lagi nanti dalam bentuk anak manusia. Iya. Iya kan? Iya, nah, dalam yang datang kepada yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Ia datang dalam kemuliaan Bapaknya, itu roh. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus, Elohim itu, dan yang datang di Pulau Patmos, dan yang datang kepada Matius, dan yang datang kepada Ananias, itu manusia atau roh?
Dia disebut sebagai anak manusia karena dia telah turun ke bumi sebagai gila. Terjebak kau di sini. Karena Paulus mengaku kau mengatakan dia datang sebagai anak manusia. Tadi kau sudah menjawab. Tetapi Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 12, dia bertemu bukan dengan manusia, tapi roh. Kena kau. Iya, karena dia telah naik ke surga waktu itu. Tapi datang kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya, menurut Yesus datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh. Iya, paham? Iya, karena dia telah menjadi anak manusia. Waktu dia turun ke bumi. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia, berarti itu bukan Yesus. Dia akan datang dalam kemuliaan. Yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Kebenaran. Yesus berkata dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Menjadi anak manusia. Iya. Aduh, nggak nyambung saudaraku, ini nggak nyambung. Kebanyakan makan babi begini jadinya. Makanya kurangi makan babi supaya tidak bebal. Masa Bibelmu sendiri kau tolak? Matius 16:27, Yesus datang ke bumi untuk yang kedua kalinya. Jangan minum kencing onta lah, biar sebagai anak manusia. Datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Iya, dia yang datang kepada Paulus sebagai anak manusia. Ya, terus kenapa yang datang kepada Paulus? Kenapa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia kalau begitu? Iya. Kok iya terus kau? Iya. Menjadi anak manusia, dia juga sebagai manusia, dia juga sebagai roh. Roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Itulah yang pengakuan Yesus. Tidak ada seorang pun nabi di bumi. Yohanes 3 nomor 34, Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka padanya ada roh Allah yang tidak berkesudahan. Iya. Ya beda lagi. Beda. Berikan dia. Tidak ada seorang pun nabi yang mengaku roh Tuhan Allah ada padaku. Iya. Apakah Nabi mengaku? Udah. Tunggu dulu. Apakah Nabi mengaku dia punya roh Tuhan? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Nabimu mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Coba mana? Bisa nggak kau jawab? Semua manusia itu yang ada dalam dirinya itu adalah roh Tuhan. Bukan dalilnya, tunjukkan dalilnya di mana semua itu mengaku Kejadian 6 nomor. Tunjukkan dalilnya, jangan jangan sekedar ngomong aja, kasih dalilnya mana. Coba. Nabimu mengaku roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku mana. Coba. Saya tunggu. Ada nggak? Gurunda suaranya nggak ada. Kena tombak lagi Gurunda. Mana. Coba tunjukkan dalilnya. Tuhanmu mengaku Nabimu mengaku roh Tuhan Allah ada padaku mana. Oke. Nah, kalau kita menemukan ayat, Pak Yes, contoh yang saya bacakan, Ayub sendiri ada roh Tuhan. Bahkan Ayub sendiri roh Tuhannya berada di dalam lubang hidungnya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Nah, bagaimana ini? Apakah lubang hidungnya Ayub itu Tuhan? Ini dulu jawab. Iya, ini jawab dulu. Ketika ada roh Tuhan di dalam diri seseorang, lalu Anda bagaimana menyikapi Ayub 27 nomor 3 yang bunyinya, selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Apakah hidungnya Ayub Tuhan? Gimana? Hidungnya Ayub Tuhan? Sebentar, saya lihat dulu dalilnya. Oh, ya udah, ini saya tampilkan aja nih, saya tampilkan. Khawatirnya di dalam diri Ayub ada satu organ tubuhnya Tuhan. Hidungnya Ayub disembah jadinya. Di dalam lubang hidungnya. Di dalam lubang hidungnya Ayub ada Tuhan.
Coba tunjukkan mana. Iya, sebentar. Lama kali susah ini. Siapa juga Bibelmu di situ? Kau nggak punya Bible kau gitu. Ya udah buka juga. Nih. Nih. Bacalah kalau nggak percaya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, terus apakah lubang hidungnya Ayub Tuhan? Jadi hidung Ayub kan itu dia Tuhan. mengaku ada kan? Iya. Masih ada Allah karena dia adalah nabi. Tadi Anda meyakini yang ada roh Tuhan adalah Tuhan. Terus mana Nabi Nah, terus ini hidungnya Ayub ini Tuhan gitu. Saya juga bisa. Bengkol lehermu. Bicara itu bengkol lehermu kan? Bengkol lehernya. Roh Tuhan Allah ada pada roh Tuhan ini rohnya Allah. Nah, ini di dalam lubang hidung malah. Tetapi Yesus itu ini di hidung. Allah. Ya beda. Nah, ini kalau di hidung berarti hidungnya Tuhan gitu. Iya, roh Allah. Ya, yang tadi Anda sebutkan emang bukan terjemahan. Yang tadi Anda sebutkan bukan terjemahan. Beda roh Tuhan. Apa beda? Roh Tuhan. Bedanya apa? Roh Tuhan yang di dalam hidung bedanya apa? Ayo, coba warnanya apa bedanya? Apa yang bikin beda? Jangan-jangan Yesus itu masuk dalam lubang hidung itu. Kalau Tuhannya kan Yesus tuh. Ini Yesus yang masuk nih. Biar saya jawab. Ya, coba. Roh Allah itu istilahnya roh Tuhan, nggak ada roh Allah, roh Tuhan. Cuma dia sebatas roh Theos. Itu tidak seperti yang ada pada Yesus, ya. Roh Theos itu. Iya, jadi kesimpulannya apa itu? Kalau Anda meyakini sebagai roh Tuhan adalah Tuhan, seperti yang ada padaku tadi kau bilang, ini adanya pada lubang hidung. Maka masalahnya ketika roh Tuhannya ada pada lubang hidungnya Ayub, berarti hidungnya Ayub itu Tuhan gitu. Yaitu konsekuensi ketika menuhankan roh. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau? Masih mau kau? Lagi itu Tuhanmu roh dalam hidung lagi. Iya saja, saya jawab. Itu artinya dia mengaku roh Tuhan ada pada diri. Ada di hidungnya. Ada di hidung. Maksudnya itu di dalam pribadinya. Makanya dia tidak akan itu. Yang ngarang lagi dia. Kalau ngarang tuh yang rapi dikit, yang berkelas gitu loh. Yang ada yang kami tahu di hidung itu upil gitu kan. Tuhannya ada dalam hidung. Ngapain Tuhanmu dalam hidung? Ngapain? Di mute itu. Kau di mute. Kau takut. Dia jawab dulu, ngapain Tuhanmu ada dalam hidung? Ngapain? Kau takut melawan saya. Kau takut melawan saya. Iya, ngapain Tuhanmu ada dalam hidung? Ngapain? Iya, saya jawab. Kau takut melawan saya. Kau takut melawan saya. Coba jawab. Nah, jangan komit ya. Itu baca selanjutnya itu ayat keempat itu. Maka bibirku tidak akan mengucapkan kecurangan karena di dalam nafasnya ada roh Tuhan itu, ada roh Allah itu. Lah itu baca. Itu roh Tuhannya di dalam hidung. Itu sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Ya, itu roh Tuhannya di dalam hidung. Makanya yang hidungnya Ayub ini Tuhan gitu. Kalian takut? Lah, justru Anda menjelaskan kalau dia itu ada Tuhannya. Kau takut? Ya udah buang ke laut aja dia takut. Ya silakan Bang Andi main. Enggak dibuang ke laut, ganti aja itu. Enggak ada yang beres, semua orang gila semuanya nih, silih berganti nih. Enggak tahu habis makan apa semua nih. Tinggal orang gila semua Tad. Ya kita memang kasih data kalau berdiskusi. Sembah tuh hidungnya. Ternyata roh Tuhannya ada dalam hidung. Dalam hidung Ayung ada Tuhannya. Makanya jangan sembah roh. Belum lagi roh bertanduk 7. Buset dah, penyembah roh. Bang Juma akunnya rontok 2 ya? 3. Sudah 3. Mana Bang Juma? Naikin lagi. Belum terdeteksi. Tolong moderator kalau Bang Juma ada di bawah dinaikin Bang Juma.
Ayo yang normal dikit naik lah. Yang pandai bahasa Indonesia ya tadi ya. Iya betul. Ini yang baru naik ini dari Halo, mana ini? Edi, apa yang kalian ejek-ejek itu yang kawan Kristen itu? Enggak, siapa yang ngejek? Loh, kok malah kita yang dibilang ejek? Kamu lah, Tuhan masih manung kali Tuhanmu roh atau bukan? Apa aku? Iya. Ya. Oke, tapi kan tanya Stan. Ya udah diam dulu, kau udah jawab Tuhanmu roh. Lihat dulu, berarti Tuhanmu yang roh ini ada dalam lubang hidungnya yang Ayub, gitu loh. Oh ya. Iya, coba tampilkan lagi Tat. Izin Tat. Nah, tampilkan dulu biar kita Siap, bentar. Ayub 27 nomor 3. Tadi sudah saya bukain ya. Aduh, barusan saya ketutup, bentar saya buka dulu. Ya, Ayub 27 nomor 3. Boleh Anda yang baca, boleh sambil saya siapkan. Bentar. Kita lihat ya. Ayub 27 ayat sebentar tadi. Aku aja yang baca Bang, enggak apa-apa. Ayub 27 ayat 3. Ini dia berbunyi, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi masalahnya apa sini? Ya, tadi menjelaskan kalau yang ada roh Tuhan dijelaskan sebagai Tuhan, gitu loh. Siapa lagi nabi, siapa lagi yang ada roh Tuhan sehingga dia dituhankan. Makanya di situ sedang menuhankan Yesus. Nah, maka kalau demikian, bagaimana dengan keadaan Ayub yang roh Tuhannya itu ada di lubang hidungnya, gitu loh. Apakah lubang hidung Ayub ini Tuhan jadinya? Enggak begitu cara menafsirkannya ini, Bang Bang. Ya, bagaimana cara menafsirkannya? Jadi ya konsekuensi karena tadi yang ada roh Tuhan adalah Tuhan, gitu loh. Enggak begitu. Jadi begini, sekarang kan Yesus kan dituhankan nih sama kami Kristen. Kami memang menuhankan Yesus Kristus. Kenapa? Karena roh Allah itu atau dia itu kan dikandung daripada Roh Kudus, begitu dia. Jadi artinya dia itu berasal dari Allah itu sendiri. Sementara Ayub 27 ayat 3 ini selama nafasku katanya kan masih ada padaku dan roh Allah masih berada di dalam lubang hidungku. Jadi bukan berarti dia adalah Allah. Jadi maksudmu jadi Ayub adalah Allah karena roh Allah ada dalam dia. Sebenarnya kayak aku ya di situ roh Tuhan ada pada lubang hidung Ayub. Tadi kan Tuhan Anda adalah roh kan? Oh ya. Nah, lalu Tuhan Anda yang roh itu ada di dalam lubang hidung Ayub. Nah, bagaimana Anda memposisikan Tuhan Anda dan lubang hidung Ayub? Bang Alif, jangankan dalam lubang hidung Ayub, di dalam aku pun ada roh Allah loh. Roh namanya Roh Kudus. Di dalamku, dalam hatiku ini ada roh generalisir. Sekarang jadi digeneralisir. Enggak cuma Yesus. Sama seperti kalau begitu, bukan hanya Yesus yang ada roh Tuhan. Semua manusia ada roh Tuhan. Kan gitu. Begini konsepnya. Tetapi Yesus adalah dia Mesias secara tidak yang sadar dijanjikan. Anda sedang membantah kawan Anda yang tadi. Apa katanya tadi kawanku itu? Aku nggak dengar Ya karena yang ada roh Tuhan itu Tuhan tadi itu. Mana tahu pernyataan. Yesus itu ada roh Tuhan, makanya dia Tuhan. Iya, tetapi kayak akulah dulu ya. Apakah rohku ini adalah Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam aku, di dalam jiwaku ini ada Roh Kudus, dalam diriku ini ada Roh Kudus. Tetapi ngertinya kok itu? Di dalam aku ini ada Roh Kudus. Iya, itu sama seperti Yesus. Bedanya dengan kamu dengan Yesus itu sama-sama punya Roh Kudus. Yang tidak sama kamu itu adalah roh yang datang kepada Paulus. Itu beda. Roh yang datang kepada Paulus. Ya, itu adalah roh penguasa bumi itu yang datang kepada Paulus. Roh yang datang kepada Paulus pada saat Paulus perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengatakan dia menerima Injilnya itu bukan dari manusia. Sedangkan Yesus manusia. Itu loh.
Jangan memaksakan melihat Yesus hanya dari manusianya saja. Loh, di mana Yesus pernah dikatakan bahwa Yesus itu adalah roh? Di mana? Di mana? Kalau Yesus tubuhnya itu, ya memang Yesus punya tubuh. Gimana ceritanya? Sudah jelas-jelas dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan Yesus manusia. Gimana tuh? Siapa yang bilang Paulus tidak menerima Injil dari manusia, dari Yesus? Paulus sendiri yang mengatakan, aku tidak menerima dari manusia. Ya memang iyalah. Betul. Yesus manusia atau bukan? Yesus, kau jangan bawakan ke manusianya, ilahinya. Lalu di mana ada Yesus ilahinya? Di mana? Di mana Yesus punya? Di mana? Di mana Yesus punya ilahi? Di mana? Di mana? Di mana Yesus punya keilahian? Coba tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian? Di mana? Ayo. Kenapa kau menyangkal ayat-ayat Alkitab ini yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa kau sangkal? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 29. Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa, maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya aku berdua dengan Bapa. Aku dan Bapa ada satu. Sekarang aku tanya dulu kau. Cuma kau pasti pernah baca ayat di mana Lazarus dibangkitkan, ya? Yeah. Mungkin aku nggak apa. Di situ dikatakan bahwa pada saat Yesus datang menemui Marta dan Maria yang saudaranya Lazarus, di situ kalau nggak salah aku ya, Maria mengatakan Tuhan engkau Tuhanku dan Allahku, katanya itu, bahwa apa itu? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Lah, dia mengatakan Yesus itu kurios. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa masalahnya? Emang Yesus Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Yesus tidak pernah dipanggil Nona, panggil Tuhan dia.